Salam Bapak Ibu Asesor, selamat datang di video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya adalah Kevin Gustian Julius, Sarjana Terapan Pariwisata, Magister Pariwisata. Saya sendiri adalah dosen tetap di program studi pengelolaan perhotelan, Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu kelas yang biasa saya ampu, yaitu kelas operasional tata hidangan minuman. Video ini akan saya bagi jadi dua bagian. Bagian pertama adalah pengenalan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, dan bagian kedua adalah demonstrasi pengajaran saya di kelas daring. Mata kuliah operasional tata hidangan minuman merupakan mata kuliah inti program studi kami dan merupakan mata kuliah vokasional. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap untuk tahun kedua. Bebannya 2 SKS dengan 16 pertemuan. Pada pertemuan ke-8 akan diadakan UTS, sementara UAS akan diadakan pada pertemuan ke-16. Persyaratan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa harus lulus mata kuliah operasional tata hidangan makanan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar pembuatan koktail dan minuman non-koktail. Materi kuliah mencakup teknik penyajian yang tepat untuk minuman internasional, seperti bir, red wine, white wine, sparkling wine, minuman non-alkohol, kopi, dan teh. Selain itu, mahasiswa akan belajar tentang klasifikasi minuman yang biasa disajikan di bar, serta perlengkapan, alat kerja, dan perangkat yang digunakan dalam operasional bar. Mahasiswa juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang cara memimpin operasional bar, termasuk mengatur prosedur, mengelola administrasi, menentukan tema, mengatur staf, menangani keluhan tamu, dan berkolaborasi dengan kitchen dan pastry sesuai dengan protokol kesehatan terbaru. Ada 8 capaian pembelajaran mata kuliah yang disusun untuk mata kuliah operasional tata hidangan minuman. Yang pertama, menguasai konsep, pengetahuan, dan keterampilan mengenai sejarah minuman, layanan minuman, tren dalam bisnis layanan minuman dan bar. Yang kedua, memahami fungsi dan kegunaan berbagai peralatan yang digunakan di bar, serta kategorisasi bar dalam bisnis layanan minuman. Ketiga, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dalam bisnis layanan minuman serta pengorganisasiannya. Keempat, memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai jenis-jenis minuman non-alkohol dan tren kopi dan teh dalam bisnis layanan minuman. Kelima, mengidentifikasi jenis-jenis wine dan bir serta melakukan proses penyajiannya dalam bisnis layanan minuman. Kemudian, mengidentifikasi jenis-jenis minuman beralkohol, baik likor maupun liker, berdasarkan beberapa kategori, dan melakukan proses pelayanan dalam bisnis layanan minuman. Selanjutnya, memahami konsep kegiatan purchasing, receiving, storage, dan inventory, serta mampu menerapkannya dalam bisnis layanan minuman. Dan yang terakhir, mengembangkan konsep bisnis layanan minuman non-alkohol dan alkohol berdasarkan pengetahuan dan keterampilan tata hidangan minuman, serta tren dalam industri layanan minuman. Untuk delivery atau penyampaian mata kuliah ini, saya biasanya mengadakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online maupun luring, on-site. Jadi, pada masa awal pandemi, kegiatan belajar mengajar di kampus kami diadakan secara daring. Namun seiring berangsur pulihnya pandemi dan beralih menjadi endemi, kegiatan belajar mengajar untuk kelas teori diadakan bergantian setiap minggunya secara daring dan luring. Kelas kami atau metode pembelajaran kami juga dilakukan secara asinkronus dan sinkronus dengan metode flip learning. Artinya, mahasiswa diberikan materi berupa video ataupun materi pembelajaran lainnya sebelum pertemuan dilaksanakan. Jadi, mahasiswa bisa membaca maupun mereview materi tersebut sebelum bertatap muka dengan dosen yang bersangkutan. Untuk kelas online dilakukan dengan Learning Management System yang kita sebut Moodle, itu beralamat di learn.uph.edu. Kemudian ada forum diskusi serta Microsoft Teams untuk video conference.
Metode pembelajaran untuk kelas ini berupa ceramah atau lecture, baik dari mahasiswa maupun dosen. Jadi dosen dan mahasiswa akan bergantian untuk melakukan presentasi materi. Kemudian ada diskusi secara kelompok, dan yang terakhir ada role playing. Mahasiswa dan dosen berperan sebagai bartender maupun tamu di bar. Ada 10 topik mata kuliah yang akan dibahas dalam kelas operasional tata hidangan minuman. Yang pertama, sejarah dan tren pelayanan minuman. Kedua, pengenalan peralatan bar dan tipe-tipe bar. 3, organisasi dalam bar. 4, minuman non-alkohol, refreshing dan nourishing. Kelima, minuman non-alkohol stimulating, yaitu kopi dan teh. Topik keenam adalah wine, dilanjutkan dengan bir untuk topik ketujuh. Pada topik ke-8 akan dibahas minuman beralkohol berupa likor dan liquor. Topik ke-9 akan membahas purchasing, receiving, storage, dan inventory di bar ataupun restoran. Dan yang terakhir, topik ke-10 adalah bisnis, minuman, dan bar. Interaksi yang dilakukan mahasiswa dilakukan atau dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, interaksi mahasiswa dan dosen terjadi pada kuliah sinkronus serta pada presentasi. Jadi presentasi dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, interaksi terjadi di periode itu. Kemudian interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa terjadi pada penyusunan materi presentasi, group discussion, ataupun presentasi di kelas. Ketiga, mahasiswa dan materi pembelajaran. Mahasiswa juga berinteraksi dengan materi pembelajarannya melalui menonton video atau membaca materi yang sudah disiapkan di Learning Management System. Jadi kegiatan interaksi antara mahasiswa dan materi pembelajaran pada umumnya dilakukan sebelum kelas berlangsung. Berikut merupakan contoh materi yang sudah saya siapkan di Learning Management System. Bisa dilihat ada video yang bisa ditonton mahasiswa berulang-ulang sebelum kelas dilakukan. Selain video, ada juga materi presentasi yang bisa direview maupun dibaca mahasiswa. Selain video dan presentasi, saya juga sudah menyiapkan bahan ajar untuk dibaca. Ini juga diupload di Learning Management System di setiap topiknya. Untuk penilaian terhadap mahasiswa akan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, formatif, akan dilakukan melalui kuis di Learning Management System dan menilai hasil presentasi kelompok. Sementara untuk penilaian sumatif akan dilakukan pada 2 kesempatan, yaitu pada UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Selain menggunakan Moodle, kami juga menggunakan Kahoot untuk menyampaikan kuis terhadap mahasiswa. Berikut adalah bobot penilaian untuk kelas operasional tata hidangan minuman. Karena kelas operasional tata hidangan minuman merupakan kelas vokasional, maka dari itu nilai akhir untuk mata kuliah ini dibagi menjadi 2, menjadi 50% dan 50% untuk kelas teori dan kelas prakteknya. Untuk nilai UTS, nilainya 30%, mencakup isi kelas praktikum dan nilainya diambil sesuai penugasan dosen praktikum. UAS nilainya 40%, mencakup isi kelas teori, ini juga sesuai penugasan oleh dosen kelas teori. Kat 1, 10% akan diambil atau dinilai oleh dosen kelas teori melalui presentasi dan partisipasi mahasiswa di kelas teori. Akan diambil nilainya setiap minggu. Kat 2, 10% itu mencakup sikap dan kehadiran mahasiswa di kelas praktikum, juga dinilai per minggu oleh dosen kelas praktek. Sementara yang terakhir, K3, nilainya 10%, itu berupa penugasan atau proyek di kelas praktikum. Diambil nilainya sesuai penugasan oleh dosen praktikum. Jadi, ketika saya mengajar kelas teori, nilai yang akan saya berikan hanya di UAS dan Kat 1. Senilai 50% dari total nilai untuk kelas operasional tata hidangan minuman. Sekian presentasi saya untuk pengenalan RPS operasional tata hidangan minuman. Bagian kedua dari video ini, saya akan mendemonstrasikan metode pengajaran saya secara daring untuk kelas operasional tata hidangan minuman.
Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas operasional tata hidangan minuman. Pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan materi dari kelas sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas minuman non-alkohol, refreshing, dan nourishing. Jadi teman-teman, ada satu lagi minuman non-alkohol yang sering kita sajikan di restoran, yaitu minuman non-alkohol stimulating. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah kopi, yang kedua adalah teh. Jadi nanti kita akan bahas dua minuman ini, bagaimana mereka dibuat dan disajikan, bagaimana sejarahnya, kenapa bisa dari kebun masuk ke restoran dan kemudian disajikan di meja kita. Jadi saya mulai saja presentasinya. Jadi minuman stimulating berbeda dengan minuman refreshing dan nourishing. Minuman ini adalah minuman yang memiliki efek membangkitkan tenaga atau stamina. Salah satu jenis minuman ya, yang non-alkohol selain minuman nourishing dan refreshing. Minuman stimulating tidak mengandung alkohol, tapi mengandung zat lain seperti kafein atau katekin yang dapat membangkitkan stamina. Contohnya apa? Coklat, kopi, dan teh. Yang kita akan bahas pertama adalah kopi. Jadi kopi yang teman-teman tahu, yang teman-teman minum, baik di kafe ataupun restoran, itu berasal dari biji ceri tanaman kopi yang sudah melakukan beberapa proses nih teman-teman. Washing, fermentation, drying, roasting, dan juga diakhiri dengan grinding. Minuman kopi terbuat dari bubuk kopi yang di-brew, yang diseduh setelah proses grinding. Kopi sendiri berasal dari benua Afrika, Robusta dari Ethiopia, dan Sudan Selatan, sementara Arabica dari Afrika Barat. Istilah kopi berasal dari bahasa Arab atau kahwa yang berarti wine atau anggur. Kopi awalnya hanya ditanam di Afrika dan Arab saja. Namun pada masa kolonialisme, biji kopi kemudian diselundupkan ke daerah lain. Nah, fun fact, Indonesia atau Hindia Belanda merupakan area pertama di luar Afrika dan Arab di mana kopi kemudian ditanam dan diproduksi secara massal. Teman-teman harus tahu, kopi umumnya hanya bisa dikultivasi atau ditanam dan diolah gitu ya di area coffee belt atau sabuk kopi, yaitu negara-negara di dekat garis ekuator atau khatulistiwa. Nah, pada masa kolonialisme, istilah Java atau merujuk pada Pulau Jawa itu jadi istilah yang sangat terkenal karena istilah Java digunakan untuk merujuk pada kopi yang berkualitas. Indonesia pada masa kini juga jadi negara produsen kopi paling besar nomor 4 di seluruh dunia. Nah, teman-teman bisa lihat ini sejarah atau alur penggunaan kata kopi di seluruh dunia. Ada yang menggunakan istilah kahwa, kemudian ada juga yang menggunakan istilah kafe, dan ada juga kopi atau kopi. Bagaimana dengan teh? Berbeda dengan kopi yang berasal dari biji tanaman kopi, teh adalah minuman seduhan daun atau batang dari tanaman teh. Jadi teman-teman, walaupun banyak jenis teh yang biasa kita minum, sebenarnya semua minuman teh berasal dari satu spesies, yaitu Camellia sinensis, atau Camellia yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Berbeda dengan teh herbal yang berasal dari akar-akaran, bunga. Kalau teh itu hanya berasal dari satu tanaman saja, yaitu Camellia sinensis. Nah, teh sendiri berasal dari Tiongkok, kemudian dicoba ditanam di India dan Sri Lanka oleh pemerintah kolonial Inggris. Semenjak itu, teh jadi komoditas perdagangan yang sangat besar dan sangat populer. Pada akhirnya, istilah tea time diciptakan oleh orang Inggris untuk merujuk pada waktu istirahat dan minum teh di sore hari. Nah, ini teman-teman juga bisa perhatikan penyebaran penggunaan kata ca atau teh. Jadi kalau penyebarannya melalui darat, itu biasanya istilah yang digunakan adalah ca. Sementara kalau penyebaran tehnya melalui lautan, dia menggunakan huruf atau suara T, ya, seperti di Afrika Selatan T, kemudian bahasa Malaysia juga dan bahasa Indonesia juga menggunakan istilah teh. Kemudian bagaimana dalam pelayanan minuman di restoran? Jadi layanan kopi dan teh di restoran, teh dan kopi selalu disajikan ketika tamu memakan makanan penutup.
Jadi dianggap sebagai digestif atau minuman yang biasanya diminum bersama dengan dessert atau makanan penutup. Biasanya hanya disediakan long black coffee atau kopi hitam serta teh yang telah diseduh atau brewed tea. Kopi dan teh dianggap mampu membantu melancarkan pencernaan tamu. Namun di luar restoran, kopi dan teh pada umumnya hanya dikonsumsi pada pagi hari saja. Indonesia memiliki budaya minum kopi dan teh yang unik di setiap daerahnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan perbedaan biji kopi Arabica dan Robusta. Biji kopi Arabica biasanya lebih kecil daripada Robusta. Gitu ya. Kemudian kalau Robusta itu biasanya lebih bulat dan lebih rapi, sementara biji Arabica itu garis tengahnya lebih tidak beraturan. Ini sekilas info saja. Kita lanjutkan untuk perbedaan Arabica dan Robusta. Jadi ada beberapa kategorisasi untuk Arabica dan Robusta gitu ya. Yang pertama, temperatur ideal untuk penanaman kopinya. Kalau Arabica di 15 sampai 25 derajat Celcius, sementara tanaman Robusta bisa bertahan di 20 sampai 30 derajat Celcius. Lokasi penanamannya atau tinggi daerah untuk menanam kopi, kalau Arabica harus di dataran tinggi, yaitu 900 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Sementara Robusta bisa ditanam di dataran rendah pada 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Kadar gulanya Arabica lebih tinggi, sekitar 6 sampai 9%, sementara Robusta lebih rendah pada angka 3 sampai 7% saja. Kemudian kadar kafein Arabica lebih rendah, 0,8 sampai 1,4%, sementara kalau di Robusta 1,7 sampai 4%. Arabica bentuk bijinya lebih kecil, bulat, dan tidak beraturan. Sementara Robusta besar, kemudian oval gitu ya, bentuknya sangat rapi. Tapi bagaimana dengan aromanya? Karena Arabica mengandung gula yang lebih tinggi, Arabica cenderung aromanya lebih wangi gitu ya. Lebih floral, berbau seperti bunga-bungaan, kemudian fruity, berbau seperti buah-buahan, ada aroma karamel seperti gula yang terbakar, dan aroma-aroma yang pleasant atau aroma-aroma yang menyenangkan lainnya. Sementara Robusta aromanya lebih earthy, lebih berbau seperti bumi atau tanah, atau juga rubbery, seperti karet yang terbakar. Tapi memang cenderung aromanya kurang menyenangkan dibandingkan dibandingkan Arabica, sorry. Kemudian bagaimana dengan rasanya? Kalau Arabica itu rasanya cenderung asam, sementara kalau Robusta lebih pahit karena dia kadar gulanya lebih rendah daripada Arabica. Jadi minuman kopi gitu ya, tadi kita sudah bahas tentang kopi, kita sudah bahas tentang teh, bagaimana dengan minumannya? Minuman kopi sendiri dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan metode pembuatannya, yaitu manual brew dan espresso base. Minuman kopi dengan metode manual brew dibuat dengan berbagai alat bantu tanpa bantuan mesin dan elektronik. Jadi tetap ada proses mekaniknya, tetap ada proses kimianya, tapi tanpa bantuan mesin dan elektronik. Tidak pakai listrik. Sementara minuman kopi berbahan dasar espresso dibuat dengan bantuan mesin espresso. Ya, teman-teman sudah pernah lihat di lab, nanti akan kita bahas sedikit, yang memanfaatkan air panas dan tekanan untuk menghasilkan espresso. Contoh minuman kopi manual brew, ada Vietnam drip, kopi tubruk, filtered coffee, dan juga cold brew yang biasanya di brew semalaman. Sementara untuk minuman kopi yang espresso base atau dibuat dari espresso, ada cappuccino, macchiato, doppio, ristretto, dan lainnya. Teman-teman bisa lihat beberapa contoh manual brew equipment atau alat-alat yang kita gunakan untuk membuat kopi manual brew. Ada Chemex, ada siphon, ada V60 dripper, ada mocha pot, dan ada juga Vietnam drip. Jadi tanpa menggunakan listrik. Nah, ini espresso mesin yang kita punya di lab, teman-teman bisa praktekkan nanti cara penggunaannya di lab kita. Bagaimana dengan minuman teh?
teh sendiri atau minuman teh dibuat dengan 2 metode. Yang pertama steeping, yang kedua brewing. Steeping itu merujuk pada proses perendaman teh, bisa teh celup atau teh bubuk di dalam air yang panas ataupun dingin. Itu ya, air yang digunakan dalam steeping bisa panas atau dingin ya teman-teman. Jadi tergantung jenis tehnya sendiri dan suhunya tergantung pada jenis teh. Sementara kalau metode brewing melibatkan adanya panas, jadi harus air panas yang diaplikasikan terus-menerus selama proses menyeduh teh. Kita harus perhatikan suhunya baik-baik gitu ya, karena beda teh pasti beda suhu. Kalau suhunya tidak sesuai, dapat merusak rasa teh dan aroma yang dihasilkan. Ada banyak sekali minuman teh yang dibuat dari tanaman teh gitu ya, dari tanaman Camellia sinensis. Ada beberapa yang akan saya bahas di sini. Yang pertama teh hijau, kemudian teh putih, teh oolong, kemudian ada juga teh hitam. Teh hitam ini sangat populer, sangat familiar di Indonesia. Jadi teh yang biasa kita minum di rumah ataupun di restoran, itu pasti adalah teh hitam. Atau seringkali disebut teh merah. Ada juga teh kuning dan teh puer. Jadi selain 6 jenis teh ini, kita juga kenal beberapa jenis teh lainnya seperti matcha dan sencha dari Jepang, kemudian Ceylon dari Sri Lanka, Assam dari India Timur, Thi Quan Yin itu salah satu jenis teh oolong dari Tiongkok gitu ya, sangat delicate tehnya, sangat unik rasanya dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, kita sudah bahas sejarah kopi dan teh, proses pengolahan kopi dan teh secara singkat, kemudian ada juga minuman kopi dan minuman teh gitu ya. Bagaimana dengan tren bisnis layanan minuman kopi dan teh selama masa pandemi COVID-19? Karena kita tahu masa pandemi ini sudah merubah jasa penyediaan makanan dan minuman gitu ya. Jadi kita yang bergerak di industri ini harus lebih adaptif, harus bisa bergerak dengan cepat untuk menangani masalah yang dihasilkan pandemi ini. Saya kategorikan jadi beberapa bagian gitu ya. Yang pertama teknologi. Teknologi ada tren dalam pembayaran near kontak atau tanpa kontak dalam bentuk QRIS. Sorry, bacanya KRIS ya teman-teman, bukan QRIS. Kemudian ada juga teknologi termometer digital, jadi kalian tinggal lambaikan tangan saja, bisa diukur suhu tubuhnya. Ada juga mesin hand sanitizer, ada juga beberapa kafe yang menggunakan robot barista. Terus kalau teman-teman familiar dengan online food delivery, ya ada juga ghost kitchen, jadi teman-teman tidak perlu datang ke kafe, tidak perlu datang ke restoran, tapi tetap bisa minum kopi dan teh. Kemudian ada juga tren dalam media sosial. Selama kita di rumah, selama pandemi COVID, penggunaan media sosial meningkat. Jadi banyak sekali informasi kalau dalam konteks ini tentang minuman kopi dan teh yang tersebar lewat media sosial. Bagaimana kalau di restorannya sendiri atau di kafe? Kalau dalam pelayanan gitu ya, dalam servis ada tren pengurangan SDM. Tapi jangan khawatir karena berangsur-angsur pandeminya sudah pulih, kita pindah ke endemi, pasti proses rehiring atau proses hiring akan kembali meningkat. Kemudian ada juga pengurangan kontak langsung dengan waiter atau server. Jadi selama pandemi COVID-19, kalau teman-teman ingat, kita mengurangi kontak langsung dengan waiter atau server yang ada di restoran. Dalam hal menu, gitu ya, karena penggunaan media sosial tadi begitu masif, kita kemarin belajar membuat kopi dalgona mungkin di rumah. Ada juga minuman yang sehat. Kita menggunakan kopi dan teh untuk membuat resep minuman yang sehat. Sementara tren yang terakhir dalam bisnis layanan minuman kopi dan teh, kalau menurut saya adalah kebijakan pemerintah yang berupa sertifikat CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Jadi pemerintah berusaha memberi sertifikat kepada kafe dan restoran untuk mengurangi penularan COVID-19. Saya rasa presentasi saya cukup. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Izin bertanya, Pak. Mana yang lebih enak, Pak? Robusta atau Arabica? Baik, terima kasih Forin untuk pertanyaannya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih enak, Arabica dan Robusta, setiap orang pasti punya selera masing-masing. Kita cenderung familiar dengan Arabica yang lebih aromatik, wanginya atau aromanya pleasant. Tapi banyak juga yang mengagumi Robusta gitu, karena kita di Indonesia sendiri 80% dari hasil panen kita adalah Robusta. Dan apa namanya? Robusta sekarang ditanam lebih banyak lagi, dikembangkan lagi untuk memenuhi selera pasar yang terus berkembang. Jadi memang jawaban untuk pertanyaan itu subjektif ya, Ivorin. Oke, ada pertanyaan lagi berikutnya? Saya ingin izin tanya, Pak. Ya, Ini silakan. lebih ke teh. Ada nggak sih, Pak, tempat di Indonesia yang dimana budaya ngeteh itu lebih dominan daripada budaya kayak ngopi gitu? Alright, terima kasih Kalista. Di Indonesia sendiri, tiap daerahnya punya budaya teh dan budaya ngopi yang unik ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, biasanya orang-orang di Jawa Tengah itu budaya ngetehnya lebih dominan daripada ngopinya. Terutama di mana? Terutama di beberapa kota di Pantura atau Pantai Utara seperti Brebes, kemudian Tegal, kemudian Pekalongan dan Batang. Jadi teman-teman kalau di Tegal itu biasanya anak mudanya lebih familiar dengan istilah ngeteh daripada ngopi ketika mereka akan nongkrong-nongkrong atau berkumpul bersama teman-temannya. Jadi kalau di situ, kalau mau jalan-jalan, mereka bilangnya, yuk ngeteh yuk. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang mungkin, yuk ngopi yuk, gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir, saya berikan satu kesempatan lagi. Saya mau izin tanya, Pak. Silakan, Anggita. Apakah ada minuman stimulating lain yang biasa disajikan di restoran? Baik, terima kasih Anggita pertanyaannya. Jadi teman-teman, kita kenal satu minuman stimulating lagi yang biasa disajikan di restoran, yaitu coklat atau kakao. Tapi seringkali minuman coklat ini juga dikategorikan sebagai minuman yang nourishing karena kandungan gizinya yang lebih tinggi daripada kopi dan teh. Jadi coklat atau kakao bisa masuk ke dua kategori minuman non-alkohol ya, yaitu nourishing atau stimulating. Kenapa stimulating? Karena coklat juga mengandung kafein, jadi bisa membantu merangsang stamina di dalam tubuh kita. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan ke-6. Kita akan bahas tentang bir. Jadi nanti tolong kerjakan soal review untuk materi hari ini. Materi untuk minggu depan juga sudah ada di Moodle. Teman-teman bisa baca sebelum pertemuan kita minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT saya pada bidang pengajaran untuk mata kuliah operasional tata hidangan minuman. Semoga video ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam pariwisata.